An Anas, dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik sebagaimana kita biasa terangkan, ini adalah khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembantunya Rasulullah. Sejak umur 10 tahun dia sudah diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah. Beliau tinggal kurang lebih 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali hijrah Rasulullah, datang ibunya membawanya, Rasulullah saya tidak punya apa-apa, ambil ini anakku. Ambil ini anakku, ya. Ini diambil bukan karena dia tidak bisa menghidupi anaknya, ya, tapi dia sangat ingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah, namun dia tidak memiliki apa-apa. Banyak orang yang biasanya menyerahkan anaknya karena tidak memiliki apa-apa untuk anaknya makan, ya. Banyak orang membuang anaknya karena melihat tidak mampu menghidupi anaknya. Konon di Jazirah Arab, di Mekah dan Madinah sana, sebelum ditemukannya petrol, sebelum mereka menemukan minyak bumi, ya, karena Jazirah Arab menjadi kaya setelah mereka menemukan minyak bumi, ya, minyak bumi yang jumlahnya sangat besar, namun itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaharui, ya. Artinya kalau diambil terus akan habis, ya. Makanya pemerintahan Saudi Arabia sekarang berusaha untuk tidak fokus perekonomiannya pada minyak bumi, ya. Jadi pangeran yang sekarang ingin merubah sumber pendapatan negaranya dari minyak bumi menuju ke yang lain, pariwisata atau yang lainnya. Konon dahulu di tempat tersebut yang kita kenal sekarang dengan negara yang kaya raya, mereka juga pernah ditimpa kelaparan. Salah seorang orang tua pernah menceritakan bahwa di suatu waktu, karena tidak ada yang bisa kita makan, ya, semuanya orang rata-rata tidak ada yang bisa dimakan. Ini juga harusnya jadi pelajaran bagi kita para jamaah, bahwa alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita khususnya di sini belum pernah merasakan yang namanya kelaparan. Justru kita memilih kita mau makan apa hari ini, atau kita makan apa ketika pagi hari, mau makan apa di siang hari, mau makan apa di malam hari, itu sudah terjadwal, ya, pindah-pindah restoran, ya. Siang hari makan di Suki, ya, malam hari makan Kentucky atau pizza, kemudian selanjutnya makan ikan bakar dan seterusnya. Itu kita pilih. Ternyata di kehidupan negara Arab yang kaya raya saat ini, pernah mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai ada 3 orang keluar dari rumahnya karena kelaparan, keluar jalan, ya, jalan mencari apa yang bisa kita makan, ya, apa yang bisa kita makan. Dan ini juga pernah sebelumnya dialami oleh Rasulullah, ya, oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ketika kapan anak-anakku sekalian? Ketika beliau dan kabilahnya diboikot, ya, Banu Hashim dan Banu Muttalib diboikot di Mekah. Tidak boleh ada yang kasih pasokan makanan, sampai-sampai mereka makan daun-daun dan kulit. Itu sepatunya direndam baru dimakan, ya, direndam sudah lunak sepatunya atau sendalnya yang terbuat dari kulit, akhirnya dimakan. Kita juga sekarang banyak yang makan kulit, tapi sebelum jadi sepatu, ya. Ya, biasanya kalau orang potong sapi, ya, kulitnya itu sudah diambil, kemudian dipotong-potong, digunting-gunting, dihilangkan bulunya, kemudian bisa digoreng jadi kerupuk, ya. Ya, itu bisa. Dahulu sudah dipakai jadi sendal, tapi karena kelaparan direndam lagi, kemudian dimakan karena tidak ada yang bisa dimakan. Kita kembali kepada ini, belum terlalu jauh, ya.
belum sampai 200-an tahun yang lalu, belum sampai. Jadi cerita ini, mereka bertiga ketika itu keluar dari rumah, tidak ada yang bisa dimakan. Pokoknya jalan terus, apa saja yang bisa didapat di jalan kita makan. Di tengah jalan ada ibu-ibu bertemu dengan mereka, bawa anak kecil. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa di rumah, ini anakku bisa-bisa mati. Ya, kalau bisa ambil mini anakku. Ini ibu menyerahkan anaknya yang masih kecil kepada tiga orang yang keluar cari makan itu. Mereka bertiga mengatakan, kami saja tidak ada yang bisa dimakan, kau kasih lagi kami beban. Ibunya mengatakan, terserah kalian, nanti kalau mati sudah selesai urusannya, tapi tinggal bersama saya juga, tidak ada yang bisa dimakan. Kalau kalian dapat makanan ya kasih makan juga, kalau tidak dia mati, terserah mami. Sampai tidak adanya yang bisa dimakan. Setelah mereka jalan berkilo-kilo, tidak ada yang bisa dimakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa dimakan, bagaimana kalau itu anak kecil? Tidak ada, daripada mati lebih itu anak kecil kita potong, ya. Karena bilang tonji mamanya bilang, kalaupun mati mati jelas tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Yang lain masih ada hatinya, jangan masa orang kita potong, ya. Tapi kelaparan maki. Sampai sudah seperti itu pendapat mereka. Akhirnya mereka, mari kita sama-sama berdoa. Jangan dulu ini, kalaupun pilihan terakhir sekali, jangan dipotong. Ini manusia sama dengan kita jadi kanibal. Mereka berdoa, akhirnya di tengah jalan mereka menemukan seekor anjing dengan anak-anaknya, ya. Anjing dan anak-anaknya. Mereka gembira sekali. Alhamdulillah ada yang bisa dimakan. Akhirnya mereka potong anjing itu dan anak-anaknya sampai mereka makan dan kenyang. Mereka bersyukur kepada Allah bisa dapat anjing untuk dimakan, ya. Bagaimana dengan kondisinya kita yang kita pilih-pilih makanan, ya. Kita pilih-pilih makanan, apa yang mau kita makan bisa saja dan kapan saja. Ini kita harus tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tentang kunut di subuh hari. Jadi sahabat tabi'in yang bernama Sa'id bin Tariq bin Ushaim tadi diberitahukan oleh bapaknya yang merupakan sahabat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik, ya, kita tadi berangkat dari Anas bin Malik, ya. Kana la yaqnutu fi salati as-subhi. Bahwa Anas bin Malik mengatakan Rasulullah tidak kunut di salat subuh illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Beliau tidak melakukan kunut kecuali mendoakan kebinasaan atas kaum atau mendoakan kebaikan untuk satu kaum. Warawa Zubair wal khulafa ats-tsalatsa, dan juga diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat junior, dan khulafa ats-tsalatsa Abu Bakar, Umar, Utsman, annahum kanu la yaqnutuna fi salatil fajr, bahwa mereka tidak kunut di salat subuh. Wa huwa madhhabul Hanafiyah. Coba kita lihat siapa yang berpendapat seperti ini. Ini adalah madhabnya Al-Hanafiyah, ya, madhab Al-Hanafiyah, madhabnya Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti beliau. Wal Hanabilah, dan madhab Hambali. Wa Ibnul Mubarak, dan madhabnya Abdullah bin Mubarak. Wa Thawri, Sufyan as-Thawri.
wa Ishaq bin Rahawai, termasuk salah seorang muhaddits. Ini mazhabnya yang tidak melihat bahwa kunut disyariatkan ketika kita salat subuh. Nah, sekarang wa madhhabus Syafi'iyah, adapun madhabnya Asy-Syafi'iyah. Jadi kenapa kita menemukan ini di Indonesia? Karena madhab yang dianut oleh Indonesia, Malaysia, Filipina dan sekitarnya, termasuk sebagian orang-orang Mesir, itu menganut madhab Syafi'iyah. Sementara madhab Syafi'iyah melihat bahwa annal qunut fi salati subhi ba'da ruku' min ar-rak'ati tsaniyah sunnatun. Ya. Bahwa kunut setelah setelah rakaat kedua di salat subuh itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Jadi sudah jelas petanya. Jadi ada dua madhab, perbedaan pendapat pada menetapkan kunut di salat subuh. Madhab Abu Hanifah, Al-Hanafiyah, Wal-Hanabila, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, mereka semua mengatakan tidak disunnahkan kunut di salat subuh kecuali kalau kunut nazilah. Tapi madhab Syafi'iyah, madhabnya Syafi'iyah mengatakan kunut pada waktu salat subuh itu adalah sunnah. Kita lihat dalilnya. Kita lihat dalilnya apa? 5 rawahul jamaah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali At-Tirmidzi. Ani Ibnu Sirin, ya, dari Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, anna Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik su'ilah, pernah ditanya, hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada salat subuh, kunut pada salat subuh? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh? Qala na'am. Beliau mengatakan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, qabla ruku' atau ba'dahu, sebelum ruku' atau setelah ruku'? Apakah Rasulullah melakukan kunut itu, membaca doa kunut sebelum ruku' atau setelah ruku'? Qala ba'da ruku'i, setelah beliau berkata setelah beliau ruku'. Itu dalil pertama. Jadi dalil yang diperpegangi oleh madhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah, hadis riwayat Anas bin Malik. Ini tadi sudah pernah kita lewat, ya. Hadisnya Anas bin Malik. Nanti kita lihat bagaimana kelompok pertama membantah dalil ini. Itu dalil pertama. Yang kedua, walima rawahu Ahmad wal Bazzar, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar wal Daraqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkan riwayatnya anhu, masih tetap dari Anas. Qala, beliau berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dan inilah dalil terkuat yang diperpegangi oleh madhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa salat kunut subuh itu adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW menurut keterangan hadis ini, beliau tidak pernah meninggalkan kunut waktu salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Jadi ini petanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah kunut itu sunnah atau
kunut di salat subuh itu sunnah atau tidak, selain kunut nawazilah ya, selain kunut nawazilah. Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan wa fi hadzal istidlali nazar. Menggunakan dalil ini yang menunjukkan bahwa Nabi senantiasa kunut di salat subuh ada masalah. Li'annal qunutal mas'ula anhu qunutun nawazil. Karena yang dipertanyakan pada Anas bin Malik itu adalah tentang kunut nazilah. Sehingga beliau menerangkan bahwa Rasulullah senantiasa melakukannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, pertanyaan kepada Anas bin Malik. Bagaimana dengan hadis yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut di subuh hari sampai beliau meninggal dunia? Ammal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua, fa fi sanadihi Abu Ja'far Ar-Razi, dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa laysa bil qawi. Sementara Abu Ja'far Ar-Razi ini dianggap perawi yang tidak kuat. Wa hadithuhu hadza la yanhadhu lil ihtijaj bihi. Hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Idz la yuqal, karena tidak masuk akal katanya ayaqnuta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri tula hayatihi, bahwa Rasulullah sepanjang hidupnya kunut di salat subuh, kemudian khalifah-khalifah setelahnya tidak melakukan itu. Bal inna Anasan nafsahu lam yakun qanata fi subhi. Demikian juga Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ya, tidak ditemukan bahwa beliau melakukan kunut di salat subuh. Ala kulli hal para jamaah sekalian, ya, kita katakan seperti yang kita katakan tadi bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah yang tidak selesai sampai sekarang. Ya. Dan ini adalah khilaf jaiz, khilaf yang boleh. Ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan dalam hal ini. Sebagaimana banyak persoalan-persoalan fikih para ulama kita berbeda pendapat. Ya. Dan kembali perbedaan pendapat mereka itu kepada beberapa sebab, ya. Antara lain seperti yang kita lihat di sini, perbedaan pendapat mereka antara sahih dan tidaknya hadis. Dan itu banyak, bukan cuma masalah kunut. Ya, bukan cuma masalah kunut. Kita sudah pernah membahas sebelumnya masalah basmalah, menjaharkan atau tidak menjaharkan basmalah. Ini tidak masalah. Yang mau kunut silahkan kunut, yang tidak menganggap kunut sunnah jangan melakukan. Tapi ulama-ulama kita berfatwa, termasuk Syekh Utsaimin memfatwakan bahwa kalau kita salat orang yang tidak melakukan kunut, salat di belakangnya orang yang kunut, sebaiknya dia kunut. Ya, sebaiknya ikut kunut. Kalau ada imam kunut, kemudian yang tidak melakukan kunut di salat subuh ikut pada imam, sebaiknya dia ikut kunut juga. Ya. Jadi tidak ada masalah. Yang mau kunut silahkan kunut, ya, karena menganggap kunut itu adalah sunnah. Yang tidak mau kunut karena menganggap bahwa tidak sahih dalilnya, itu terserah. Itu terserah. Dan khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang lumrah di kalangan para ulama. Ya. Itu tentang kunut di salat subuh. Jadi saya kembali memetakan permasalahan. Pertama, kunut nawazil itu disepakati oleh para ulama bahwa Rasulullah melakukan kunut nawazil di semua waktu salat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Rasulullah melakukannya pada saat-saat tertentu, sehingga sampai sekarang pun, ya, biasanya kalau ada masalah-masalah penting, para ulama kita di majelis ulama atau di berbagai belahan dunia menganjurkan untuk kita melakukan kunut nawazil. Bahkan orang-orang yang pergi haji ataupun umrah, ya, terkadang tiba-tiba kita salat maghrib, kemudian setelah ruku pada rakaat terakhir kita dengarkan imam langsung mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya, rata-rata mereka lakukan itu kalau ada kejadian luar biasa, seperti umpamanya masalah Palestina,
masalah Bosnia Herzegovina waktu itu, masalah Suriah, Irak, di Filipina, di mana lagi? Pokoknya di negara-negara yang kaum muslimin Rohingya, kaum muslimin tertindas, mereka senantiasa mendoakannya. Sampai termasuk kasus corona, ya. Kasus corona ini banyak kita dengarkan doa-doa imam-imam haram, ya, yang kedengarannya agak kurang agak aneh, ya. Allahumma rfa'anna corona, ya. Jadi tidak ada lafadznya dalam ini, dalam doa-doa Rasulullah, tapi karena ini adalah sesuatu yang sudah muta'araf, ya, sudah dikenal semua oleh seluruh kaum muslimin, karena ini adalah pandemi, seluruh dunia merasakannya, ya, termasuk negara kita, termasuk kita di Maros, ya. Dan semua sekarang dalam keadaan waspada. Sakit-sakit sedikit langsung curigai dirinya corona, ya. Saya 2 hari ini tidak bisa bernafas pakai hidung, tersumbat. Akhirnya saya pakai masker terus 2 hari ini. Ya, ada juga muncul dalam pikiran saya, barana kena ke corona ini. Tapi ada orang yang ngajar bahwa coba tahan napas Ki, kalau ada flek di ini pasti batuk. Saya coba tahan napas hampir 2 menit, tidak ada apa-apa. Karena saya terbiasa tahan napas kalau menyelam, tahan napas tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan itu, tapi tetap jaga-jaga kalau karena influenza sendiri bisa menular, ya, bisa menular pada kita. Itu anak-anakku sekalian dan para jamaah. Jadi pemetaan, kemudian dari sekarang jangan pertajam perbedaan pendapat di kalangan kita tentang permasalahan kunut tidak kunut, ya. Karena ulama kita dari dulu sampai sekarang tidak bisa bersatu dalam hal ini, ya. Itu kemudian insyaallah seperti yang kita janjikan, bahwa setiap selesai pertemuan pelajaran fikih, insyaallah kita ambil lagi pertemuan berikutnya kisah tentang sahabat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bercerita tentang sahabat yang bernama Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik itu saudaranya Anas bin Malik, ya. Seorang sahabat yang bodinya kecil, ya, tapi Anda terheran-heran bahwa dia mampu berhadapan langsung dengan musuh dan bisa membunuh sampai ratusan musuh dengan tangannya, kecil badannya, ya. Salah seorang sahabat sangat pemberani, sehingga Umar mengatakan jangan lalu ada pasukan yang dipimpin oleh Al-Bara bin Malik, karena nanti nak kasih mati semua pasukan, karena dia kalau berperang tidak mau mundur, ya, tidak mau mundur. Nanti kita lihat bagaimana kepahlawanan atau keberaniannya Al-Bara bin Malik. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.